Dalam beberapa jam ke depan, Indonesia akan menghadapi Irak di babak kualifikasi Piala Dunia, sebuah pertandingan yang bisa menjadi ujian perdana bagi skuad asuhan Sinteyong. Mengingat Irak bukanlah lawan yang mudah. Meski begitu, Indonesia tetap optimis mampu memberikan kejutan terhadap wakil Timur Tengah tersebut. Sebaliknya, Irak tampaknya tidak terlalu percaya diri, mengingat ada beberapa kendala yang mereka alami saat ini. Kendala yang kini membuat pelatih Jesus Casas tidak tenang sekaligus was-was menjelang pertandingan. Dan untuk itu, inilah drama menjelang babak kualifikasi Piala Dunia antara Irak melawan Indonesia. Ya, menjelang pertandingan antara Irak melawan Indonesia, tuan rumah begitu diunggulkan saat ini. Bagaimana tidak? Karena selain unggul kualitas pemain, Irak juga akan mendapatkan dukungan penuh dari ribuan supporternya. Bahkan menurut kabar yang beredar, sebanyak 65.000 tiket terjual habis dan para supporter siap memadati Basra International Stadium untuk memberikan teror terhadap timnas Indonesia. Tentu sebuah kondisi yang membuat mental pemain timnas bakal mendapatkan ujian. Karena selama ini mereka jarang mendapatkan tekanan seperti itu, mengingat saat bertanding hampir semuanya dilakukan di Indonesia alias sebagai tuan rumah. Namun meski bertindak sebagai tim tamu, Sinteyong yakin dengan kekuatan timnya. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu optimis, mampu memberikan perlawanan maksimal terhadap pasukan singa Mesopotamia. Sebuah sikap yang harus ditiru oleh para pemain, karena dengan ini, para pemain memiliki tekad untuk memberikan penampilan terbaik, sehingga kemungkinan besar akan memberikan kejutan kepada timnas Irak. Lebih lanjut, dalam laga nanti, timnas Irak bakal menurunkan skuad terbaiknya. Sayangnya, mereka tidak akan tampil penuh, mengingat ada beberapa pemain bintang yang harus absen. Pemain pertama yang tidak akan tampil adalah Zidane Iqbal. Mantan pemain Manchester United itu tidak dipanggil karena jarang mendapatkan menit bermain bersama FC Utrecht. Pemain berikutnya yang tidak akan bermain adalah Ahmed Farhan, di mana pemain berusia 23 tahun tersebut harus absen karena alasan cedera. Dengan begitu, maka nasib Irak sama dengan Indonesia karena sama-sama kehilangan pemain pentingnya. Pelatih Irak tambah pusing dengan sikap pemainnya. Tak hanya dua pemain tadi, Irak juga akan kehilangan Danilo Al-Said. Bedanya, pemain yang satu ini beralasan karena tengah mengalami cedera. Namun menurut beberapa sumber, cedera Danilo adalah cedera yang dibuat-buat agar dirinya absen saat negaranya melawan Indonesia. Sebuah sikap yang membuat Jesus Casas marah besar karena pemain tersebut sama saja menyepelekan negaranya karena tidak mau membela timnas. Tentu sebuah keuntungan bagi Indonesia karena Danilo adalah salah satu pemain berbahaya di kubu Irak saat ini. Sinteyong semakin optimis. Kemarin, Sinteyong melakukan sesi konferensi pers dengan media. Dalam konferensi tersebut, dirinya mengaku terpukau dengan apa yang diberikan oleh Irak selama ini, terutama soal fasilitas selama berada di sana. Meski mendapatkan jamuan seperti itu, Sinteyong tetap yakin akan membawa poin dari tuan rumah Irak. Ini adalah pertandingan dan tujuan kami menghadapi pemain dengan skill, tapi kami sudah melakukan persiapan. Jadi kami akan mengerahkan yang terbaik. Kami juga akan memainkan sepak bola yang bagus, kata Sinteyong dalam sesi konferensinya.
Indonesia dapat pujian dari media Inggris. Salah satu media kenamaan asal Inggris, Sportmall, beberapa waktu yang lalu memberikan prediksi soal pertandingan antara Irak melawan Indonesia. Dalam prediksi itu, mereka melabeli Indonesia sebagai negara kejutan. Itu terjadi karena meski memiliki peringkat paling rendah di grup, namun secara rekor Indonesia sangat baik, di mana dalam 7 pertandingan terakhir, Indonesia mampu meraih 4 kemenangan. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia juga hanya meraih 1 kali kekalahan. Dan kekalahan itu didapatkan dari tim Argentina, yang notabene adalah sang juara dunia. Head-to-head Irak versus Indonesia. Untuk rekor pertemuannya sendiri, Indonesia saat ini memang kalah dengan Irak, di mana dalam 6 kali pertemuan, Indonesia kalah sebanyak 5 kali, sementara sisanya berakhir imbang. Namun pertemuan itu terjadi sudah sangat lama, dan skuad Indonesia pastinya belum seperti saat ini, ketika dipenuhi pemain keturunan yang kualitasnya mampu mendongkrak permainan Indonesia. Kini menarik dinantikan jalannya pertandingan nanti. Namun yang pasti, sebagai tim tamu, Indonesia akan terus berjuang demi mendapatkan poin di tanah Irak. Sebaliknya, Irak pastinya juga akan mati-matian demi mengalahkan Indonesia. Mereka juga akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporternya yang dikenal sangat fanatik. Sehingga hal itu bakal menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan Sinteyong. Maka dari itu, mari kita doakan agar skuad Garuda mampu meraih hasil terbaik di pertandingan nanti, karena hasil terbaik tersebut bakal berpengaruh untuk menjalani laga berikutnya, yakni saat melawan Filipina. Jadi itulah sedikit drama menjelang pertandingan antara Irak melawan Indonesia.